Srikandi bulu tangkis Indonesia siap bertaruh nyawa menghadapi teror tuan rumah Denmark dalam laga hidup mati perempat final Piala Uber 2026 malam ini. Wah, suasana di Horsens benar-benar panas ya. Betul sekali. Perempat final Piala Uber 2026 ini bakal jadi ujian mental paling gila buat Srikandi kita. Bayangkan saja, kita harus main di kandang lawan yang didukung ribuan supporter fanatik Denmark di Forum Horsens yang legendaris itu. Tensi tinggi sudah terasa sejak tim menginjakkan kaki di sana. Ini bukan cuma soal teknik atau adu taktik di lapangan saja, tapi soal siapa yang lebih kuat mentalnya di bawah tekanan ribuan teriakan penonton. Pertandingan krusial ini dijadwalkan mulai pukul 18.00 waktu setempat atau sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Larut malam sekali, tapi saya yakin pecinta bulu tangkis kita bakal tetap melek demi nonton. Dan yang bikin makin tegang, kapten tim kita, Putri Kusumawardhani, sudah memberikan pesan yang sangat tegas buat semua rekan-rekannya. Dia mengingatkan supaya jangan sekali-kali meremehkan kekuatan Denmark. Meskipun kita punya sejarah bagus, Denmark tahun ini punya kedalaman skuad yang sangat merata, terutama di sektor tunggal putri mereka yang sangat solid. Bener banget. Putri Kusumawardhani menegaskan kalau semua pemain tunggal Denmark punya kemampuan dan keterampilan yang sangat mumpuni. Mereka punya jangkauan bola yang bagus dan daya tahan yang luar biasa di lapangan. Kita nggak boleh anggap mereka ada di bawah kita, sedikit pun nggak boleh. Kita harus tetap waspada dan menjaga intensitas permainan dari poin pertama sampai poin terakhir. Putri juga menekankan betapa pentingnya menjaga semangat dan intensitas sejak awal pertandingan. Dia bilang kita harus semangat terus, pantang menyerah, nikmati setiap momen di lapangan, tapi yang paling penting adalah berani main mati-matian. Siapapun yang dipercaya buat turun bertanding besok, Putri yakin mereka adalah yang terbaik dan sudah sangat siap secara fisik maupun mental setelah latihan intensif kemarin. Tapi jujur saja ya, atmosfer di Horsens itu bisa jadi faktor eksternal yang sangat menentukan. Denmark punya keuntungan besar sebagai tuan rumah. Dukungan publik sendiri itu bisa jadi suntikan semangat yang luar biasa buat lawan. Tapi di sisi lain bisa jadi tekanan mental buat tim kita kalau nggak siap. Makanya fokus dan ketenangan mental itu jadi kunci utama buat Srikandi Merah Putih kita malam nanti. Nah, pelatih tunggal putri kita, Coach Imam Tohari, juga punya pandangan yang sangat strategis. Menurut beliau, partai tunggal pertama bakal jadi penentu arah keseluruhan pertandingan bagi skuad Garuda. Kalau kita bisa buka jalan dengan kemenangan di partai pertama, mental pemain berikutnya pasti bakal ikut terangkat. Ini adalah tanggung jawab besar yang kemungkinan bakal dipikul oleh Putri Kusumawardhani. Dan kemungkinan besar, Denmark bakal menurunkan pemain terbaik mereka, Mia Blichfield, sebagai ujung tombak di partai pembuka. Bayangkan duel antara Putri Kusumawardhani melawan Mia Blichfield. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah adu gengsi dua pemain kelas dunia yang punya gaya main yang sangat berbeda namun sama-sama agresif. Kita pasti bakal disuguhi rally-rally panjang yang melelahkan. Sektor tunggal Denmark memang sangat kuat dan punya variasi serangan yang berbahaya. Tapi jangan lupa kalau tim Indonesia juga punya kebanggaan dan sejarah panjang di dunia bulu tangkis. Kita punya tradisi juara yang nggak dimiliki bangsa lain. Srikandi kita nggak boleh gentar sedikit pun, meski harus masuk ke lubang singgah di markas lawan. Kita harus tunjukkan kalau mental juara Indonesia itu nggak gampang goyah. Saya sangat berharap Putri Kusumawardhani dan seluruh anggota tim bisa tampil lepas tanpa beban yang berlebihan. Nikmati saja sorakan penonton itu sebagai irama pertandingan. Jangan biarkan teror mental dari tribun menjatuhkan semangat juang kita. Ingat, ada jutaan doa dari tanah air yang mengalir buat kalian semua di setiap ayunan raket dan setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan Horsens. Betul sekali. Seperti yang dibilang Putri tadi, enjoy saja tapi tetap harus berani main mati-matian. Setiap poin sangat berharga, setiap set adalah perjuangan hidup dan mati. Jangan kasih lawan kesempatan buat berkembang sedikit pun sejak servis pertama di partai pembuka dimulai. Kita harus tunjukkan kalau Srikandi Indonesia itu punya nyali yang luar biasa besar di kandang lawan. Doa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti menyertai perjuangan kalian semua di Denmark malam ini. Kita semua berharap tiket semifinal bisa segera kita amankan dan bendera merah putih bisa berkibar dengan gagah di Forum Horsens. Garuda harus tetap terbang tinggi. Ayo, kita semua berikan dukungan paling maksimal buat tim Uber Indonesia. Buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah ya. Menurut kalian, siapa sih pemain yang bakal jadi kunci kemenangan kita malam ini? Sampai jumpa lagi di video ulasan hasil pertandingan nanti ya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga sportivitas, salam olahraga, dan tetap semangat buat seluruh pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Salam olahraga, Indonesia pasti bisa juara. Mari kita gemparkan dunia dengan prestasi Srikandi-Srikandi terbaik bangsa kita. Sampai jumpa di kemenangan berikutnya. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm go.
Sejarah kelam tercipta. Indonesia hancur lebur di tangan Prancis hingga gagal lolos grup Piala Thomas 2026 untuk pertama kalinya sejak 1958. Sejarah kelam tercipta. Indonesia hancur lebur di tangan Prancis hingga gagal lolos grup Piala Thomas 2026 untuk pertama kalinya sejak 1958. Selamat datang kembali di saluran kita teman-teman semua. Hari ini kita harus membahas sesuatu yang sangat pahit dan mengejutkan dunia bulu tangkis internasional. Tim kebanggaan kita, Indonesia, secara mengejutkan hancur lebur di ajang Piala Thomas 2026. Benar sekali kawan. Indonesia harus mengakui keunggulan tim Prancis dengan skor yang mencolok, yaitu 0-4 sebelum akhirnya diperkecil menjadi 1-4. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, tim putra kita gagal melaju ke babak perempat final. Ini adalah catatan terburuk dalam sejarah partisipasi kita di Piala Thomas. Angka 1958 itu terus terngiang di kepala saya. Sudah puluhan tahun kita menjadi raksasa yang ditakuti, tapi kali ini di tangan Prancis semua itu seolah runtuh seketika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab pertama tentu saja adalah kekalahan telak dari Prancis di pertandingan pamungkas grup D. Kita sebenarnya hanya membutuhkan 2 kemenangan saja dari 5 partai yang tersedia untuk memastikan tiket ke perempat final. Namun kenyataannya di lapangan sungguh berbanding terbalik. Jonathan Christie yang diharapkan menjadi pembuka jalan justru takluk di tangan Christo Popov dengan skor 21-19 dan 21-14. Penampilan Jonathan Christie tampak sangat tertekan dan tidak mampu keluar dari dominasi permainan net Christo. Ini menjadi sinyal awal yang sangat mengkhawatirkan bagi kubu Indonesia. Dan penderitaan itu terus berlanjut di partai kedua. Pemain muda kita, Alwi Farhan, juga harus mengakui keunggulan Alex Lanier dengan 2 set langsung yaitu 21-16 dan 21-19. Kehilangan 2 poin awal ini membuat mental tim Indonesia berada di titik terendah. Tekanan besar kemudian berpindah ke bahu Anthony Ginting yang turun di partai ketiga melawan Toma Junior Popov. Anthony Ginting sebenarnya sudah berjuang habis-habisan. Pertandingan berjalan sangat sengit hingga harus ditentukan lewat set ketiga yang mendebarkan. Sayangnya saat skor Ginting yaitu 20 sama, Anthony Ginting justru mengalami kram yang cukup parah. Kondisi fisik yang menurun drastis ini dimanfaatkan dengan baik oleh Toma untuk menutup laga dengan skor 22-20. Kekalahan Anthony Ginting ini secara resmi menutup peluang Indonesia karena kita sudah tertinggal 0-3. Pasangan ganda putra kita, Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi, juga harus menelan kekalahan dari pasangan Eloy Adam dan Leo Rossi dengan skor 19-21. Skor pun menjadi 0-4 bagi keunggulan Prancis. Beruntung di partai terakhir, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil menyumbangkan 1 poin hiburan, sehingga skor akhir menjadi 1-4. Poin kedua yang sangat krusial adalah mengenai kekalahan strategi. Mereka memiliki keuntungan dengan adanya Popov bersaudara yang bisa bermain rangkap di sektor tunggal maupun ganda putra. Fleksibilitas ini membuat tim Prancis mampu mengacak-acak strategi Indonesia. Christo dan Toma Junior Popov benar-benar menjadi kunci utama Prancis yang memberikan variasi serangan tidak terduga. Sementara itu, tim Indonesia tampak sangat kaku dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan gaya main lawan. Strategi Prancis untuk mendominasi 3 nomor tunggal di awal terbukti jitu, karena mereka tahu itulah titik lemah kita saat ini, di mana konsistensi pemain tunggal putra kita sedang dipertanyakan. Hal ini membawa kita pada poin ketiga, yaitu masalah regenerasi pemain yang sangat mendesak. Kita harus jujur bahwa tunggal putra Indonesia saat ini terlalu bergantung pada Jonathan Christie. Ketika Jonathan Christie gagal menyumbangkan poin, beban yang harus dipikul oleh pemain lain menjadi terlalu berat. Bahkan PBSI masih harus memanggil kembali Anthony Ginting yang sudah cukup lama absen karena kurangnya stok pemain tunggal yang siap di level tertinggi. Alwi Farhan ternyata belum mampu berbicara banyak di panggung sebesar Piala Thomas 2026. Masalah kesiapan fisik dan konsistensi performa ini harus menjadi catatan merah bagi PBSI untuk segera melakukan perombakan besar-besaran. Eng Hian sendiri sudah menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegagalan yang memalukan ini. Beliau berjanji akan melakukan evaluasi total, mulai dari sisi teknis hingga penguatan mental para atlet. Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan nama besar sejarah tanpa adanya inovasi. Dunia bulu tangkis sudah berubah, dan negara-negara Eropa seperti Prancis sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Kegagalan di Piala Thomas 2026 ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga, sekaligus alarm keras bagi kita semua. Jangan sampai sejarah 1958 terulang kembali di masa depan karena kelalaian kita. Mari kita doakan yang terbaik bagi kemajuan bulu tangkis Indonesia. Semoga PBSI segera menemukan solusi tepat untuk mengatasi krisis prestasi ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak analisis mendalam kami hari ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan bagi para pahlawan olahraga kita agar mereka bisa segera bangkit. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan tetap semangat pecinta bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa kawan-kawan. Mari kita nantikan kebangkitan tim Merah Putih di turnamen selanjutnya.
Terima kasih dan salam olahraga bagi kita semua yang mencintai olahraga tepuk bulu ini.